akan melindas siapa? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ekonomi mandek Dan pemerintah tetap bebel. dan putus kerja. Betul. Putus kerja, bahkan ya angka kemiskinan juga kan naik ya Bang Andri. Sampai berapa itu? 2 juta lebih ya? 2 jutaan. 2 juta. Orang miskin baru lah, Ya. bukan orang kaya baru. Bukan orang kaya Di sisanya lucu juga, katanya pertumbuhan ekonomi terus naik dan sebagainya gitu. Nah itu ada yang salah gitu. Pada tataran pemerintah itu kan berpikirnya itu kan bertindak cepat itu lebih baik daripada terlambat kan gitu. Betul. Bagi saya ini prinsip-prinsip kebijakan yang itu menjadi landasan untuk mengambil kebijakan dalam langkah yang cepat dan tepat gitu. Tapi pada prosesnya, pada teknisnya kemudian ini yang menjadi masalah karena kelinglungan dalam penyampaian bahasa. Seringkali pemerintah kalian itu apa ya, tangan-tangan kanannya penguasa pemimpin ya. Kalau saya bilang sih penguasa bukan pemimpin. Betul. Penguasa ini lebih bertindak pada pada pola-pola yang zigzag sebetulnya. Entah pada cari muka, entah memang mengatasi masalah di tengah pandemi atau memang action aja. Gitu kan. Pada kenyataannya nggak ada dampaknya sebetulnya di tengah masyarakat. Karena tadi angka kemiskinan bertambah. Yang bisa jadi kemiskinan ini juga dirawat sebetulnya. Kemiskinan ini dirawat biar menjadi dagangan di tengah-tengah pemilu gitu kan. Itu coba bayangin kalau kemiskinan terhapus gitu kan habis kemiskinan. Apalagi yang mau didagangkan oleh para caleg yang lupa setelah dipilih. Ya tidak perlu jauh-jauh, bansos saja itu kan pada faktanya jadi proyek kan. Proyek. Dan itu kan program untuk masyarakat miskin. Si inisialnya itu Julian Batubara itu ya inisialnya. Ya, udah tersangka itu. Oh iya udah tersangka. Iya Bahkan itu. yang terbaru lebih mengerikan lagi kan. Iya. Katanya berapa? 100 T ya. 100 T. Mungkin akan lebih besar lagi. Ini kita bisa membayangkan kondisi saat pandemi, katanya APBN defisit, tapi korupsi semakin merajalela. Atau memang pejabatnya yang terlalu miskin kali ya? Saya kira miskin moral. Miskin moral. Karena kalau dikatakan miskin dari gaji dan sebagainya, contohnya salah satu tersangka Julian Batubara gitu kan, ketika OTT, itu kan disertai dengan tadi jam Rolex mahal, tas mahal dan sebagainya yang branded lah. Sepeda. Gitu kan. Iya, bukan untuk beli beras gitu dan sebagainya, tapi untuk beli barang-barang yang di luar yang nggak bisa dimakan. Iya, itu kan apalagi coba. Mungkin dia makannya jam Rolex kali. Nurani lah, mungkin gitu. Nah, udah sepeda digigitin di rumah. Iya kan gitu ya, sepeda digigitin. Nah, kalau kita kan dapat kalau kita dapat duit segitu ya nggak dapat lah itu mah. Nggak ada mimpi lah di tengah-tengah orang yang suka ke warkop gitu. Mimpi jam tangan, tas ratusan juta itu kalau dibagi-bagi udah. Kecil loh sebetulnya korupsinya 10.000 per paket. Kecil. Dikali berapa juta paket. Iya, kebeli lah itu ya. Emang mereka cuma ngembat 10.000 aja katanya kan. Iya. Masa diprotes juga gitu kan. Tapi ya gitulah. Emang makanin sepeda kali di rumahnya. Susah sih emang. Karena gini, bisa jadi anggapannya adalah corona is a virus. But corruption is pandemic. Ya kan? Corona boleh jadi virus. Tapi yang sebenarnya menjadi pandemi di tengah pandemi kayak begini adalah korupsinya. Ya, karena nggak kecil loh itu. Sedangkan utang pemerintah aja apa nggak mikir ya? Utang pemerintah aja sampai 6.000 triliun sekarang loh itu. Artinya, seandainya itu nggak dikorupsi, utang itu bertambah nggak sih? Ya jelas tadi enggak dong. Enggak ya? Hutang-hutang itu penyebabnya apa sih? Ya selalu APBN selalu defisit. Kenapa bisa sampai defisit? Ya. Karena tidak ada tadi upaya yang benar-benar serius ya dalam misalnya memangkas anggaran, efisiensi gitu kan. Terus juga
belanja yang sebenarnya bisa saja dibelanja, terus juga proyek-proyek yang ditunda dulu lah, kalaupun tidak boleh dibatalkan. Contohnya pemindahan ibu kota Ibu negara, kota, betul. mega proyek-proyek besar seperti Ya, kereta infrastruktur. kereta Jakarta Bandung ya. Ya, monorail. Banyak proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang besar yang butuh dana yang luar biasa gitu kan. Ya dari mana duitnya? Ya dari utang itu. Di sisi lain butuh juga anggaran yang tidak bisa ditunda-tunda, yaitu untuk pandemi itu. Jadi selain dari hutang, mungkin nyomot dari pos-pos anggaran lainnya gitu kan. Sayangnya nyomotnya juga gitu kan, dengan alasan perpu baru ya. Itu dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya nanti bakal dialihkan untuk masyarakat, itu masih dicomot juga. Bukan dari misalnya pemotongan gaji atau tadi belanja yang biasanya dihabiskan di internal pemerintah pusat maupun daerah itu dikurangi. Tidak ada kecenderungan ke arah sana ya, upaya serius ya. Saya yakin kalau ada upaya untuk mengefisiensi misalnya dari pemerintah Jokowi ketika dalam kondisi seperti ini, bisa saja. Karena kan aktivitas roda pemerintahan juga sebenarnya nggak terlalu ini kan. Misalnya muncul pandemi, PSBB, sekolah diliburkan, terus juga kerja di rumah kan. Iya, termasuk juga para pejabat gitu sampai kan. dipermanenkan di rumah kan. Betul. Iya, aktivitas misalnya nggak ada lagi yang rapat di hotel dan sebagainya, itu kan harusnya mengurangi. Tapi kenapa masih defisit gitu? Itu juga harus oleh teman-teman masyarakat harus dilihat gitu. Jangan sampai jadi alasan menghutang, kemudian juga mengambil tadi pos-pos seperti dana pendidikan, dana umat dan sebagainya gitu kan. Betul. Itu karena pandemi, itu sebagai pembenaran. Di sisi lain mereka nggak mau tuh, misalnya yang baru gaji ke-13 dan sebagainya. Alasannya katanya untuk pandemi. Tapi kita pernah baru-baru ini mendengar katanya untuk tenaga kesehatan. Gajinya sampai ditunda. Ini kan untuk apa dong? Sekolah sampai nyari-nyari dana talangan. Betul. Ya, inilah khusus minimal untuk kalau memang untuk dana pandemi, tenaga kesehatan, para pejuang yang menghadapi COVID langsung gitu kan. Jangan sampailah di gajinya dan sebagainya, haknya mereka gitu kan. Mereka sudah bertaruh nyawa, tapi masih diperlakukan seperti itu. Dan ini juga jadi pertanyaan kita, sangat miris sekali gitu. Karena kan anggarannya ada, duitnya ada tadi. Oh yakin tuh, iya sering dibilang gitu kan, kita duitnya ada sebelum pandemi gitu kan. Betul. Ya untuk tenaga kesehatan memang kan sudah dilimpahkan ya. Oke lah. Minimal dari sisi kemanusiaan lah. Yang lain mungkin dikorbankan dan sebagainya. Masa tenaga kesehatan, para pejuang yang menghadapi COVID di garda terdepan juga dikorbankan seperti itu. Atau jadi korban lah, atau sampai tidak dipedulikan kesejahteraannya. Iya. Ini kan bicara dari sisi mana kita ngomongin pandemi, pemerintah ini kayak orang kita juga ngeliatnya juga jadi banyak hal soalnya yang jadi perlu dikritisi. Iya, artinya saking banyaknya kayaknya bingung harus ampun kayak kalau ngomongin bansos ya udah dikorupsi nyampe itu, padahal bansos itu nyampe di bawah juga menimbulkan konflik-konflik yang sampai cakar-cakaran, sampai jambak-jambakan kan mak-mak itu ya. Betul. Dan itu memang kenapa nggak dibeliin beras ya? Bahkan sampai sama teman-teman ya. Korupsinya. Misalnya mencoba ya memberikan paket sembako yang ala-ala pemerintah, tapi ketika dihitung dari barang-barangnya saja, itu bisa memberikan barang-barang yang lebih berkualitas gitu. Ini kan udah, kalau kita lihat nih paket sembako, berasnya yang khusus untuk Raskin, terus juga sarden yang nggak ada kepalanya katanya gitu kan. Ada kepalanya. Terus juga mie instan yang kualitasnya paling saya sebutin merek mungkin. Iya, nggak usah. Saya kan nggak ada iklan ya. Nanti kalau saya ke warkop gitu kan, biasanya kan beli mie instan merek kalau nggak Indomie, sedap gitu. Tapi ketika buka di yang dari bansos, ini kok ini ya kayak pangling gitu yang biasa kalau kita lagi sengsara banget gitu kan.
kayak Supermi dan sebagainya ya. Iya, iya. Ini udah hancur dan sebagainya. Itu aja sudah kelihatan, makanya tidak aneh, mungkin masuk akal ketika Novel Baswedan bilang bahwa korupsi bansos itu menyebutkan angka sampai 100 T gitu. Bahkan saya yakin kalau di audit lagi gitu kan, nanti dihitung lagi, diakumulasikan lagi, mungkin bisa lebih gila lagi gitu. Karena kan tadi masif banget. Potongan-potongannya luar biasa. Iya. Dari menteri sudah dipotong 10.000. 10.000. Terus juga nanti dari disalurkan ke Pemda-Pemda sampai ujungnya ke RT masih saja dipotong gitu kan. Masih dipotong. Walaupun mungkin kita juga masih banyak kelemahan ya, masalah pendataan dan sebagainya gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan yang di bawah yang harus mengambil inisiatif ya. Puluhan juta loh data ganda untuk bansos kemarin. Ajaib. Dan baru ketahuan saat ini. Iya. Itu kan jadi pertanyaan. Pasca ditangkap si Julian Batubara korupsi bansos itu kan. Betul. Si Julian Batubara kan namanya. Iyalah. Betul. Julian Batubara korupsi bansos. Dan itu masih banyak, saya yakin ya. Baik itu dari pemerintah, termasuk juga swasta. Ya misalnya satu paket aja, mie, sarden gitu kan. Itu kita bisa lihat. Siapa nih yang mendapatkan proyek. Iya. Itu luar biasa. Proyek berapa. mie. Proyek itu. Mie proyek. Udah mie-nya ini. Kan kalau dari hitungan pemerintah itu, dari pagunya itu sepertinya mahal sekali gitu. Harga paling mahal dong. Tapi pas di lapangan, ya Di lapangan harga yang paling barangnya memprihatinkan. gitu ya. Iya, kita kalau mau inget tentang korupsi itu ya, di awal-awal itu KPK dengan gagah gitu kan muncul depan kamera media. Siapa yang korupsi bansos akan dihukum mati. Yang Tapi ngomong pada siapa tuh? penegakannya Mas Firly itu. Mas Firly, Iya, Om Firly. Iya, iya. Polisi lu jangan. Iyalah, mantan polisi. Betul. Iya. Ketua KPK bicara seperti itu. Nah, artinya pada saat kejadian dan memang kejadian udah diputuskan si Julian Batubara itu. Dan banyak alasan katanya. Kenapa tidak sampai. Ya, kita punya landasan misalnya. Bagaimana kondisi di tengah bencana, pandemi, terus juga ada tindakan korupsi, itu jelas. Tegas bahkan, hukuman mati. Tapi ketika itu terjadi, sekarang nih, Alasan dicari-cari. belum pernah mendengar. Salah satu oknum pejabat gitu kan, dituntut hukuman mati. Mungkin nanti bakal seperti kasus-kasus yang sebelumnya, 2,5 SP3. tahun dan sebagainya. Bahkan mungkin SP3. Itu luar biasa kalau sampai SP3. Ajaib. Masyarakat bisa buka itu. Kasus triliunan, miliaran, SP3. Yang baru sih BLBI saja yang SP3. Tapi itu juga jadi ya semakin mencederai ya semangat pemberantasan korupsi masyarakat. Ketika banyak korupsi, terus juga penindakannya juga tidak tegas, tapi justru kabar yang muncul itu SP3 itu juga jadi catatan kelam lah. Catatan kelam. Ini menarik itu untuk ngebahas KPK itu. Ada apa dengan KPK? Nanti bisa dilihat nih di sini, di atas ini. Linknya yang mana sih? Ya itulah. Nanti bisa dilihat untuk yang kita juga ngebahas KPK ntar ya. Betul. Gitu.